Ini adalah sepatu basket terbarunya Guard Indonesia. Loh, kok siluetnya kayak Bolet Bro BB4? Ada apa ini? Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Guard Starter One. Jadi Guard Starter One ini ditujukan katanya karena banyak banget abas kalian yang request ke Guard Indonesia untuk bikin sepatu basket dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi sepatu ini tuh sebenarnya dikhususkan bagi para pemula yang baru mau belajar basket dan pengen sepatu basket dengan budget yang terjangkau. Harga retail sepatu ini tuh cuma Rp299.000 aja. Dan ada 3 colorway, jadi ada yang warna hitam, terus warna yang putih Tosca, sama yang gue pegang ini putih biru navy gitulah. Mereka sih namanya Blue Tornado. Dan pas pertama kali ngeliat sepatu ini banyak banget abas kalian yang bilang kok mirip Bolet Bro BB4. Gue sempat ada spill dikit di TikTok gue. Terus ada beberapa yang komen ini sih Bolet Bro BB4 gitu. Tapi emang gue setuju bahwa sepatu ini mirip banget sama Bolet Bro BB4. Meskipun sebenarnya yang sama itu cuma setup midsole-nya. Jadi abas kalian kalau lihat yang bikin sepatu ini tuh mirip banget Bolet Bro BB4 karena setup midsole-nya emang bener-bener sama sih sama Bolet Bro BB4. Sisanya sebenarnya beda, kayak setup outsole-nya, terus upper materialnya, bentuk uppernya juga sebenarnya beda. Cuma ya memang gara-gara midsole ini sih jadi terkesan mirip banget. By the way, sepatu ini tuh baru akan launching besok, dan buat abas kalian yang pengen cop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Kalau udah ada linknya, pasti gue cantumin di situ. Oke, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Guard Starter One ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Terus ini traction pattern-nya full herringbone dari depan sampai belakang, which is nice. Bagus, jadi nggak gimmick-gimmickan gitu kan. Kalau yang, nah dari sini udah kelihatan nih di BB4 kan outsole-nya nggak full herringbone kayak gini. Jadi kayak ada yang di tengah tuh ada yang wavy-nya gitu, terus herringbone-nya di pinggir-pinggir. Sedangkan kalau di sepatu ini udah jelas kelihatan ya bedanya ya, semuanya full herringbone. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya sih keras-keras ya, cuma tuh kayak nggak terlalu dalam-dalam gitu loh. Si herringbone-nya ini tuh kayak dangkal banget. Jadi gua nggak tahu deh ini bakalan durable apa enggak untuk penggunaan outdoor. Nanti akan gua tes lebih lanjut. Lanjut ke midsole, ada EVA foam, dan kalau gue pencet-pencet keras gila dong, gokil nih. Sepertinya akan butuh waktu break in nih midsole kayak gini. Mudah-mudahan kalau udah di break in bakalan jadi sedikit lebih empuk ya. Kemudian untuk uppernya, nah ini uppernya gue cukup suka sih dengan budget Rp299.000. Ada percampuran material lah. Biasanya tuh kalau udah budget murah, mesh aja dari depan sampai belakang, full mesh gitu kan. Meshnya juga biasanya yang plastiki. Kalau di sepatu ini tuh ada percampuran mesh, terus ada fuse overlay, terus ada bahan synthetic leather juga. Udah gitu kalau gue lihat ini bahan meshnya juga kayak dual layer gitu. Jadi mesh yang paling atas itu yang open shell mesh yang bolongannya gede-gede, terus mesh yang paling bawah itu yang ada pola kayak army gitulah, kayak ada biru, putih, abu-abu gitu. Itu meshnya lebih rapat-rapat tuh bolongannya. Jadi ya kalau gue pegang sih memang material meshnya ini berasa tebel sih, nggak yang tipis terlalu lentur gitu. Kemudian fuse overlay-nya juga cukup tebal, gue lihat ada di sekitaran toe, terus di sekitaran punch hole, di bagian collar area sampai ke bagian heel itu udah pakai bahan synthetic leather. Kemudian untuk material talinya cukup keren, dikasih yang bermotif, jadi bukan tali yang polosan gitu. Kemudian material tali kayak gini harusnya aman sih ya, cukup ikat sekali biasanya, nggak gampang lepas-lepas. Untuk material lidah itu ada bahan mesh lagi, kayak open shell mesh gitu yang bolongannya gede-gede. Sirkulasi udara kayaknya bakalan cukup baik di sepatu ini. Terus di bagian lidah yang paling atas itu ada bahan synthetic leather, tapi kemudian di
kasih lapisan glossy gitu. Gue kurang suka sih ini lapisan glossy-nya, karena begitu abas kalian ngiket tali sepatunya nih di bagian yang ada synthetic leathernya, ini kelihatan banget bahan synthetic leathernya kelipet-lipet gitu, terus langsung berbekas gitu. Jadi gara-gara si lapisan glossy-nya ini. Terus ada sablonan logo guard di situ. Padding lidahnya kalau gue pencet-pencet ya tipis sih, tapi bakalan kebantu sama material synthetic leather yang ada di depannya pastinya. Untuk padded collarnya cukup standar sih ya. Ada aja nggak yang sampai tebel banget, terus juga yang nggak padat juga. Tapi bagian heelnya ini sih gue notice cukup sculpted sih ya, dibikin menjorok ke dalam. Mudah-mudahan bikin nggak ada heel slip. Untuk insole-nya ada logo guard di situ. Terus ini insole yang biasa dipakai guard sih, yang bawahnya bolong-bolong gitu. Cukup oke sih ini insole-nya, jadi empuk, terus breathable juga karena kan kayak bolong-bolong gitu. Tapi insole-nya ini cepat kempes sih. By the way, gue udah mencet-mencet strobel boardnya buat mastiin apakah midsole-nya sama kayak Bolet Bro BB4 yang kotak-kotak itu, dan untungnya tidak ada di sepatu ini. Jadi midsole-nya rata sih ini, nggak yang kotak-kotak kayak Bolet Bro BB4. Tidak akan semenyiksa itu harusnya. Untuk bagian belakangnya tidak ada TPU heel counter sama sekali. Paling mereka cuma memperkuatnya pakai multiple layering synthetic leather gitu. Jadi kalau gue lihat ini synthetic leathernya kayak ditumpuk-tumpuk gitu kan, supaya ya lebih stiff dikit lah bagian belakangnya. Dan pastinya tidak ada shank plate juga, nggak ada torsional support tuh. Sepatunya gampang banget buat ditekuk-tekuk, dipelintir-pelintir. Terakhir gue mau ngebahas detail-detailnya sedikit, karena menurut gue keren juga sih. Sepatu ini kan murah banget ya, cuma 299.000, tapi dikasih detail-detail yang bikin apa ya, secara looks sepatu ini jadi kelihatan cukup keren lah, nggak kelihatan murah-murah banget. Kayak bagian outsole dan midsole yang samping ini tuh dikasih kayak bercak-bercak cat gitu ya kan, jadi lebih nyenik lah ya kelihatannya. Terus yang tadi gue bilang material meshnya itu kayak ada pola arminya gitu, warna biru, biru navy, terus warna abu-abu. Di bagian synthetic leather yang area collar sama heel ini juga dikasih kayak lukisan-lukisan ombak gitu, yang kayak lukisan-lukisan Cina gitu kan. Keren sih sepatu ini, jadi nggak kelihatan plain-plain banget gitu. Nah, yang mau gue apresiasi itu adalah logo guard di bagian synthetic leathernya ini. Jadi logo guardnya nggak cuma di sablon, tapi dibikin nimbul gitu. Ini sih jadi kelihatan lebih apa ya, lebih mewah lah. Kalau cuma di sablon gitu kan kelihatan murah banget gitu. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket guard starter one ini. Secara siluet, kalau buat gue sih ini terlalu bulky ya. Jadi buat casual, kalau gue sih nggak suka. Kaki gue bakalan kelihatan bengkak gitu loh. Padahal sih kalau dari segi colorway sebenarnya asik-asik aja sih, masih banyak warna putihnya, base-nya kan warna putih, terus aksen-aksennya ini, detail-detailnya menurut gue bikin sepatu ini juga jadi kelihatan keren. Cuma ya bulky aja, sama potongannya juga agak-agak mid ke high gitu ya. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brand, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.